Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru calon guru penggerak, kami dari kelompok jenjang SMA SMK akan mencoba untuk melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Dan pada kali ini adalah saya bertindak sebagai observer, saya Erni Dwi Astuti, dan juga Ibu Nini Romatin bertindak sebagai coach, kemudian Bu Yulina Ismawanto bertindak sebagai coachee. Dan permasalahan kali ini adalah Bu Yuli adalah guru SMA di SMA Negeri 1 Trawas dan beliau mengajar mata pelajaran kimia. Saat ini beliau sedang kurang bersemangat karena merasa motivasi belajar murid terhadap pembelajaran di kelasnya mulai menurun. Nah, sebagai teman sejawat, kami mencoba untuk membantu Bu Yuli menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Lalu bagaimana proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Ninik sebagai seorang coach terhadap Bu Yuli sebagai seorang coachee? Dan bagaimana langkah yang akan diambil oleh Bu Yuli sebagai coachee dalam menemukan solusi dan permasalahan ini? Mari kita ikuti bersama dialog kita pada kesempatan kali ini. Dan dialog yang pertama adalah tujuan utama. Assalamualaikum Bu Yulina. Waalaikumsalam Bu Nini. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bolehkah saya sharing di sini Bu Yulina? Monggo Bu, silakan. Ya, hari ini saya ingin mengajak Bu Yulina itu mengobrol mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Yulina keberatan apa enggak ya? Justru itu Bu, seperti yang saya katakan kemarin. Sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita pada hari ini itu bermanfaat ya Bu Yul ya. Nah, itu yang saya harapkan Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Yulina itu seperti tidak bersemangat. Apa yang mengganggu pikiran Bu Yulina sebelumnya? Terima kasih Bu sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Yul? Saya hanya ingin butuh solusi dari masalah saya Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Saya itu masih bingung, kenapa akhir-akhir ini menjadi tidak semangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas, Bu. Bapak Ibu Guru, itu tadi adalah dialog pertama, yaitu tujuan utama dari model Tirta. Di mana pada tujuan utama kali ini adalah tahap di mana kedua pihak, baik coach maupun coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Dan pada tahap ini idealnya tujuan ini datang dari coachee, di mana Bu Yuli ingin mendapatkan solusi dan masukan dari Bu Nini Romatin untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh Bu Yuli. Dan selanjutnya adalah kita ikuti bersama tahapan identifikasi masalah. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Yulina rasakan pada saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya, Bu. Dan ini yang membuat saya kurang semangat gitu. Apa yang membuat Bu Yulina ini merasa kurang bersemangat ya? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu Yul?
Tidak juga sih Bu. Hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid seperti lesu, kurang enak, kurang termotivasi. Mereka seperti malas dan tidak bersemangat jika saya mengajar di kelas, Bu. Oh, baiklah. Saya mengerti maksud Bu Yulina sekarang. Coba Bu Yulina jelaskan dulu bagaimana proses yang berlangsung selama Bu Yulina mengajar di kelas sehari-hari. Ya seperti biasa Bu, setelah berdoa saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan kemudian. Saya menyampaikan materi dan murid-murid menyimak lalu mengerjakan tugas. Ketika mereka mengerjakan tugas terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya Bu ya? Menurut Bu Yulina, salahnya di mana ya? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap pelajaran dari saya Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Yulina lakukan untuk bisa membuat muridnya itu semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain game, mengadakan diskusi kelompok, memberikan tugas kuis dan game belajar. Saya putarkan video, saya ajak praktikum. Tapi kegiatan itu berakhir mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari ataukah hari-hari tertentu saja ya, Bu ya? Tidak sih Bu, ada momen ketika malas mereka pelajaran tentang hafalan-hafalan tuh Bu, hitung-hitungan tentang kimia itu mereka malas. Tetapi saat diajak praktikum mereka sangat antusias Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi muridnya Bu Yulina. Jadi yang membuat Bu Yulina itu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada materi tertentu aja kalau gitu Bu, tidak semuanya. Iya betul Bu, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Bu. Baiklah kalau begitu, berarti Bu Yulina sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Yulina mengajar itu apa aja. Terus ada lagi nggak Bu yang menurut Bu Yulina itu menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya, itu saja sih, Bu. Nah, sudah selesai. Silakan Bu Observer. Bapak Ibu, itu adalah tahapan yang kedua dalam model Tirta, yaitu identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini, Coach, yaitu Bu Nini, melakukan penggalian dan juga pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi, di mana Bu Yuli mencoba menggali sebenarnya apa yang terjadi pada Bu Yuli pada saat mengajar. Dan mulailah terjadi pembicaraan dan juga penghubungan dengan fakta-fakta yang ada pada saat Bu Yuli mengajar. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa kita ikuti bersama tahapan dari model Tirta yang ketiga, yaitu rencana aksi. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Yulina itu yang ingin dicoba oleh Bu Yulina untuk memperbaikinya, Bu? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar, Bu. Hebat sekali Bu Yulina. Kira-kira apa prioritas utama Bu Yulina setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya. Iya kan, Bu? Nah, itu langkah yang tepat sekali. Ada hal lain yang mungkin ingin Bu Yulina lakukan apa, Bu?
Itu Bu, saya sempat melihat Bu Nini saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Bu? Bisa membagi semangat pada siswa kah? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan teknik STOP, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi, nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial, emosional, apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Ibu Nini maksudkan? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru lain nggih Bu nggih. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA apa itu PSE maupun KSE. Bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Bu saya. Iya Bu, nanti insya Allah saya ingatkan. Bapak Ibu, itu adalah tahapan yang ketiga, yaitu rencana aksi, di mana coach akan mencoba mengarahkan Kuci untuk mengembangkan ide atau alternatif solusi ataupun strategi untuk rencana yang dibuat untuk memecahkan masalah. Nah, dalam hal ini Bu Yuli Bu Ninik mendampingi Bu Yuli untuk mencoba memecahkan masalah yang ada dengan menyusun strategi dan juga ide-ide langkah yang tepat untuk memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. Nah, Jaman lagi. selanjutnya adalah ada di tahap terakhir, yaitu tahapan tanggung jawab. Mari kita ikuti bersama. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yulina dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak Bu Deni untuk membantu saya Bu, dan kami nantinya bisa belajar bersama. Bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Yulina gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Deni untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bu Nini maksudkan tadi. Nah, berkali Bu, semangat ya Bu. Saya yakin Bu Yulina pasti bisa. Tetap semangat demi anak didik kita. Semangat juga untuk Bu Nini. Terima kasih atas diskusi hari ini. Saya juga merasa lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi permasalahan saya. Sama Bu, semoga bermanfaat ya. Ya udah, ayo kita beristirahat dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah tahapan yang keempat dalam proses coaching model Tirta, yaitu tanggung jawab, di mana pada tahapan ini antara coach dan juga coachee membuat komitmen atas hasil yang ingin dicapai dan juga untuk menentukan langkah selanjutnya. Di mana tadi terdapat percakapan diantaranya berupa apa komitmen yang akan dibuat oleh coachee dalam rencana aksi, kemudian siapa dan apa yang bisa dilibatkan dalam bantu coachee dalam memecahkan masalah dan juga menjaga komitmen. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari proses coaching ini kita ketahui bahwa seorang coach berperan aktif untuk bisa mendampingi coachee dalam memecahkan masalah secara mandiri dan juga mengidentifikasi masalah secara mandiri. Dan pada akhirnya terdapat strategi atau komitmen yang disusun untuk memecahkan masalah. Di sini seorang coach berperan penting dalam perkembangan dari coachee, di mana seorang coach ini sudah seharusnya
lebih membuka potensi yang dimiliki oleh seorang coach sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada dan juga memecahkan masalah yang ada. Nah, demikian dialog dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bu Yuli dan Bu Nini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni dan Bu Nini. Sama-sama. Terima kasih Bu Nini dan Bu Yuli.